Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Amulia dari akuntansi 6C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan dari PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa Trimuda Nuansa Citra Tbk tersebut, yaitu PT Trimuda Nuansa Citra Tbk atau yang biasa disebut TNCA yang beralamatkan Jalan Profesor Dr. Supomo, SH nomor 58 Sujakarta, DKI Jakarta. Didirikan pada tahun 1995. Ruang lingkup perusahaan tersebut adalah penyedia layanan pos dan giro, perdagangan dan transportasi. Perusahaan ini memiliki nama dagang Garuda Express Delivery. Berikut ini ada laporan posisi keuangan pada tahun 2019 dan tahun 2020. Selanjutnya ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Selanjutnya adalah penghitungan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Selanjutnya ada menggunakan current ratio dengan rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar kali 100%. Untuk perhitungan 2019, current ratio yaitu 47.988.161.769 rupiah dibagi 4.064.980.863 rupiah dibagi 100% dapat menghasilkan 11,7%. Sedangkan pada tahun 2020 yaitu 8.403.211.935 rupiah dibagi 4.401.806.377 rupiah dikali 100% menghasilkan 4,06%. Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan pada PT Trimuda Nuansa Citra Tbk selama periode 2019 sampai 2020, current ratio cenderung mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 4,06% yang disebabkan penurunan jumlah aktiva lancar dan diikuti penurunan hutang lancar. Yang kedua ada quick ratio. Dengan rumus quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Untuk perhitungan 2019 yaitu 47.948.161.769 rupiah dikurangi 112.055.100 rupiah dibagi 4.064.900.863 rupiah dikali 100% menghasilkan 20,08%. Sedangkan untuk perhitungan tahun 2020 yaitu 18.403.211.935 rupiah dikurangi 173.673.629 rupiah dibagi 4.521.806.377 rupiah dikali 100% dan hasilnya yaitu 403,14%. Berdasarkan perhitungan quick ratio pada tahun 2019 adalah 20,8%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 403,14%, yang artinya PT Trimuda Nuansa Citra Tbk sudah baik dalam membayar kewajiban saat menggunakan alat likuid perusahaan. Selanjutnya yang kedua ada ratio leverage. Saya menggunakan total debit to total asset ratio dengan rumus total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Untuk perhitungan pada tahun 2019 yaitu 8.786.058.800
rupiah dibagi 50.990.872.393 rupiah dikali 100% dan hasilnya 17,2%. Untuk perhitungan tahun 2020 yaitu 8.196.093.754 rupiah dibagi 48.066.063.779 rupiah dikali 100% menghasilkan 16,92%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, tahun 2019 sampai 2020, perusahaan mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan total hutang diikuti oleh penurunan total aktiva. Penurunan tersebut dari tahun 2019 sebesar 17,2% menjadi 16,92% pada tahun 2020. Yang kedua, menggunakan long term debt to equity ratio. Dengan rumus, hutang jangka panjang dibagi modal atau modal sendiri dikali 100%. Untuk perhitungan tahun 2019 yaitu 4.151.157.573 rupiah dibagi 42.213.813.957 rupiah dikali 100% mendapatkan 11,18%. Sedangkan pada tahun 2020 yaitu perhitungannya 3.614.287.377 rupiah dibagi 39.939.970.025 rupiah dibagi 100% dengan total 9,04%. Berdasarkan perhitungan dari periode 2019 ke 2020, PT Trimuda Nuansa Citra Tbk mengalami penurunan dari 11,18% pada tahun 2019 ke 9,04% pada tahun 2020. Hal tersebut terjadi karena penurunan hutang jangka panjang dan diikuti turunnya modal sendiri. Yang ketiga ada rasio profitabilitas. Yang pertama itu menggunakan return on asset dengan rumus EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Untuk perhitungan tahun 2019 yaitu 3.477.210.136 rupiah dibagi 50.990.872.393 rupiah dikali 100% dan hasilnya yaitu 6,81%. Sedangkan untuk tahun 2020 yaitu perhitungannya 2.036.742.57 rupiah dibagi 48.076.063.779 rupiah dikali 100% dengan hasil 4,23%. Berdasarkan rasio profitabilitas pada periode 2019 ke 2020 mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu 6,81% menjadi 4,23% pada tahun 2020 yang disebabkan turunnya EBIT diikuti turunnya total aktiva. Yang terakhir ada return on equity dengan rumus EAT dibagi modal sendiri dikali 100%. Untuk tahun 2019 perhitungannya yaitu 2.216.443 rupiah dibagi 42.204.813.957
Rp1.957 dikali 100% dengan hasil 5,24%. Sedangkan untuk tahun 2020 yaitu perhitungannya 2.843.932 rupiah dibagi 39.970.955.025 rupiah dikali 100% mendapatkan hasil 2,26%. Berdasarkan perhitungan ROE pada periode 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2020 yaitu 2,26% yang awalnya 5,24% pada tahun 2019. Hal tersebut disebabkan turunnya modal sendiri. Sekian dari presentasi saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.